dari keuangan itu konteksnya di ini apa namanya? Ini harga belum termasuk PPN dan sudah termasuk PPh sebagai contoh. Jadi nanti untuk pembayaran dari keuangan ini sendiri bisa lebih gampang. Oh ternyata sudah include PPh nih. Kita motong PPh-nya tanpa PPN katakanlah. Ya sudah seperti itu. Kalau mungkin dari tim legal itu biasanya ke ranah ini sih tercantumnya kayak durasi terus apa ya fasilitas apa aja sih yang kita dapat apa aja sih kayak gitu. Berarti nanti pembuatan arsipnya itu sesuai mau dibawa kemananya itu Pak. Gitu. Selanjutnya apa strategi yang digunakan untuk menyimpan dan melindungi arsip dari kerusakan fisik maupun digital Pak? Kalau kerusakan fisik kan kita biasanya ada ordner itu dan itu aku nggak paham namanya apa ya. Jadi ada kayak apa ya, bukan kayak plastik gitu dimasukin disisipin di plastik itu tadi sebelum dimasukin ordner. Jadinya lebih yang pertama lebih rapi, yang kedua insya Allah aman dari apakah tiba-tiba kena air lah, kesobek lah apa itu. Kalau dari digital ini tadi itu karena kebetulan beberapa bulan lalu ini itu di PCS kena serangan cyber. Jadi ini akhirnya akses terhadap Google Drive ini tadi dibatasi. Nggak semua orang bisa akses ke situ, terutama folder ya. Jadi kalau misalnya katakanlah misal yang handle tender ini itu biasanya Mbak Esti sama aku misalkan, bisa jadi nanti Dian nggak bisa ngakses. Gitu. Kalau kata ya ini sing garap tagihan Gresik ini Dian, bisa jadi aku nggak bisa akses. Berarti sesuai bagiannya masing-masing. Sesuai bagiannya masing-masing, tapi memang belum semua ya, karena ada beberapa berkas yang masih ternyata aku ya bisa akses. Gitu. Jadi memang bener-bener cukup dibatasi lah, ngomong gitu. Itu untuk mencegah yang digital ya Pak ya. Untuk kriteria apa saja yang digunakan dalam menilai nilai guna arsip itu ada Pak? Secara formal sih sebenarnya nggak ada. Secara resmi ya nggak ada. Cuman pemahaman sendiri sih ya. Maksudnya iya sih lah ya. Jadi ya sesuai. Secara informal itu kita sama-sama memahami bahwa ini penting ini. Kayak contoh katakanlah dari keuangan turun ngasih berkas bank garansi itu teman-teman MBW Gudang akan secara otomatis langsung ke Mbak Esti, bank garansi. Karena kalau misalnya itu hilang, otomatis uangnya hilang. Karena nggak bisa dibuat pencairan toh, gampangnya gitu. Daripada ribet seperti itu akhirnya gitu. Jadi kalau secara resmi bahwa ini arsip yang seperti ini penting nih, yang ini nggak terlalu penting nih kayak gitu nggak ada. Belum ada berarti. Belum ada. Tapi kayak yang itu tadi kan termasuk penting ya Pak ya. Itu masuk ke Bu Hesti? Ya rata-rata arsip-arsip yang penting atau sensitif sih enggak ya. Vital lah ya mau ngomongnya. Nah konteksnya vital itu tadi masuk ke Mbak Esti. Karena nanti penyimpanannya kan via ordner tadi itu tadi. Udah jadi satu di situ. Dan kalaupun minjem ketahuan kan, yang minjem Mbak Esti, yang minjem ke Mbak Esti katakanlah aku minjem Mbak perjanjian ini, ya udah ketahuan. Kalau katakanlah ada hilang, loh kemarin pinjam Jamalnya mana? Oh iya Mbak, lupa tak balikin, misalnya gitu. Terakhir Bapak, menurut Bapak apa tantangan terbesar dalam menerapkan sistem siklus hidup arsip secara menyeluruh yang ada 5 tahap tadi? Kayak pembuatan, pemeliharaan, penggunaan, penilaian, dan pemusnahan. Ini kalau ini pandanganku itu di ranah pembuatan. Bukan, kalau pembuatan cukup mudah kalau pemeliharaan? Ya, konteks pemeliharaan ya apa?
Jadi kayak kalau penggunaan kan digunakan kan Pak. Kalau pemeliharaan lebih ke penyimpanan. Penyimpanan berarti kan Jadi menyortir kan? merawatnya itulah. Maksudnya maksudku gini, konteks pemeliharaan itu sampai ke ranah sortir. Oh, ini ternyata berkas perjanjian ini udah habis nih. Ya kan? Udah habis nih. Kita pindah folder atau kita hapus atau sampai ranah ke situ atau ya apa? Yang mana? Pemeliharaan. Nggak sampai, kalau sampai gabus kan berarti pemusnahan Pak. Pemusnahan. Iya. Berarti sortir toh. Iya, lebih ke Kalau penyortiran insya Allah alhamdulillah ini nggak terlalu anu sih. nggak terlalu ada tantangan. Tantangan ada. Cuman ya emang rata-rata sortir sih harusnya. Sortirnya itu di ranah ini masih aktif, ini enggak. Lebih ke aktif sama enggaknya aja berarti Pak. Ini aktif, ini enggak. Atau mungkin ya tadi yang aku cerita tuh. Jadi perjanjian yang sama tapi filenya sampai 4, 5. Karena beda penamaan. Tuh. Itu ya yang bikin ya jatuhnya sortir kan. Iya. Karena itu kalau rata-rata ketika upload ketika sama gitu rata-rata nggak ada yang mau taati. Takutnya adalah ternyata di dalam situ katakanlah ada 5 nih dengan isi yang sama, konteksnya seperti sama, ternyata ada perbedaan. Oh, yang A ini ternyata ada yang belum paraf misalkan. Oh, yang B ini udah ada paraf. Tapi ini halaman yang sekian ini kosong katakanlah. Nah. Berarti ada itu Pak, meskipun penamanya sama tapi dalamnya itu ada perbedaan. Ada kadang. Nah itu berarti itu kendalanya berarti ini. Iya. Akhirnya kan sortir loh. Oke. Ya. Sortir seperti itu agak riweh kita. Sulit. Karena ya itu kadang juga gini, perjanjian nih. Contoh kalau katakanlah perjanjian itu ada perjanjian Indo, ada lampiran. Lah, yang pernah tak temukan adalah perjanjian Indo sama lampiran terpisah. Nanti nemu lagi aku file perjanjian Indo dan lampiran gabung jadi satu. Sebenarnya apakah diperlukan? Dua-duanya perlu. Tapi kan seharusnya bakalan lebih efisien kalau jadi satu. Kalau katakanlah aku butuh yang lampiran, ya udah dikat aja. Maksudnya itu. Jadi sing ribet itu sebenarnya penyortiran seperti itu. Berarti di sortirannya itu yang tadi yang paling ribet. Berarti maksudnya apa? Pemeliharaan. Kalau di pembuatan berarti sudah aman. Pembuatan insya Allah kita aman karena memang secara alur kita udah paham. Terus secara regulasi. Oh, regulasinya SDM seperti ini, pengadaan seperti ini, keuangan seperti ini, itu kita udah aman, udah paham. Tuh. Paling yo ini konteks paling lagi yo iku lho apa sebelumnya pemusnahan itu apa? Sebelum pemusnahan penilaian itu karena memang kita sendiri nggak paham nih ya. Apa yang dinilai belum ada kriterianya. Cuman itu bukan di penilaian rekanan itu. Iya sih, penilaian rekanan bukan spesifik ke apakah ini arsip yang awalnya dikira vital ternyata ya aslinya nggak vital banget. Berarti belum ada spesifik untuk penilaian. Kalau penilaian belum ada secara spesifik belum ada. Sudah Bapak. Oke.